أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, rizkikan, tambahkan kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu kita. Dan perlu diingat bahwa sifat ilmu itu seperti air laut. Semakin kita minum, seharusnya kita semakin haus. Dan semakin kita berilmu, kita semakin sadar bahwa ilmu yang kita punya itu sangatlah sedikit, kecil dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Maka jangan pernah sombong dengan gelar kita yang sudah S3, profesor, doktor. Itu hanya kecil, sedikit saja ilmu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita membidangi atau ahli dalam bidang tertentu, tetapi di bidang lain belum tentu. Maka jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kita miliki, terutama hal ilmu. Di atas langit masih ada langit. Semakin kita menyelami, mendalami ilmu, semakin kita semakin sadar ilmu yang kita punya itu hanya sedikit sekali. Maka senantiasa bersemangat dan konsisten mendalami suatu ilmu. Karena sekarang ini kurikulum kita kurikulum yang istilahnya amburadul. Apalagi kurikulum yang kemarin merdeka itu luar biasa, para guru merasakan, dosen-dosen juga merasakan amburadulnya kurikulum yang kemarin tanpa arah. Yang jelas sekarang dipegang oleh orang yang faham insya Allah dan amanah, sehingga faham betul arah ke depan Indonesia mau seperti apa. Berkaitan dengan tahsin, ini adalah bagian sebenarnya yang panjang. Wakaf itu kalau dalam rujukan-rujukan ilmu tajwid itu pembahasan yang panjang, detail, ada istilah-istilah yang jelimet, tetapi kita ringkaskan beberapa bab yang kita anggap urgen dan penting bagi pemula. Ingat, bagi pemula. Maka nanti bagi yang ingin mendalami, nanti kita ada sesi khusus yang memang mendalami tentang wakaf. Tapi untuk pemula kita sarikan, kita ringkaskan materi yang memang wajib diketahui oleh para pemula atau orang yang baru belajar dasar dalam tahsin Al-Quran. Jadi kita tidak membahas detail. Karena kalau kita bahas detail itu bisa berkali-kali pertemuan nih, masalah wakaf. Malam hari ini kan kita akan membahas pembagian wakaf ikhtiari. Kita ringkaskan, kemudian kita berikan contoh yang spesifik dan ringkas sehingga kita mudah untuk memahaminya. Baik, seperti biasa sebelum masuk materi baru kita akan murojaah atau mengulang materi sebelumnya. Kita sudah membahas pembagian atau macam-macam wakaf. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an, warattil Qur'ana tartila, dengan tartil. Apa itu tartil?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan arti tartil, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya. Kita baca sesuai makhraj dan sifat huruf dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Apa itu wakaf? Memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu. Berhenti. Tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Dan wakaf ada dua. Yang pertama dinamakan al-waqful ittirari. Yang kedua al-waqful ikhtiyari. Apa itu wakaf ittirari? Berhenti karena mendadak, terpaksa, darurat. Ittirari itu darurat. Kehabisan nafas, batuk, tiba-tiba gempa, kita lari keluar misalnya. Itu namanya wakaf ittirari, darurat. Memang kita harus berhenti. Kemudian seorang qari yang dalam keadaan darurat, seperti kehabisan nafas, batuk atau sebab lainnya, boleh menghentikan bacaannya. Namun ketika ia hendak mulai lagi bacaannya, ia boleh memilih salah satu dari dua cara. Yang pertama, memulai kembali bacaan dari kalimat sebelumnya yang cocok dan baik. Artinya secara kalimat sudah sempurna. Jika penghentian bacaan yang dilakukan belum sempurna, misalnya qari berhenti pada kalimat yang belum sempurna lafaz dan maknanya. Contohnya berhenti pada kata inda dalam ayat jazaa'uhum inda. Berhenti tiba-tiba karena batuk atau karena kehabisan nafas. Maka ketika dia memulai lagi, maka dia mulai kembali dari jazaa'uhum, sehingga tidak memutus makna dari kalimat tersebut. Kemudian cara yang kedua, melanjutkan bacaan pada kalimat berikutnya tanpa harus mengulang jika ia berhenti pada tempat yang tepat. Jadi dia berhenti pada misalnya di tempat-tempat wakaf. Nanti kita akan mengulang tanda-tanda wakaf. Atau kalimatnya sudah sempurna. Misalnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Berhenti tiba-tiba, batuk atau mungkin gempa. Maka dia ketika mau mulai lagi tidak perlu mengulang, langsung melanjutkan ke ayat berikutnya. Kemudian jenis kedua dinamakan wakaf ikhtiyari. Pilihan. Berhenti yang disengaja atau dipilih. Bukan karena sebab ittirari, darurat atau terpaksa, tetapi karena pilihan kita sendiri. Maka perhatikan betul tanda-tanda wakaf yang sering kita jumpai dalam Al-Quran yang sudah dibuat oleh para ahli, para ulama, ahli tajwid. Ada tanda jim, jim kecil. Dinamakan waqfun jaizun. Jaiz itu boleh. Bahasa lainnya mubah. Jaiz, boleh. Boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Kalau ada tanda
jim. Kemudian ada tanda huruf po, dinamakan waqfun madluun. Ini tempat yang sempurna untuk berhenti. Artinya lebih baik berhenti. Kemudian ada mim yang bentuknya seperti ini. Mim yang bentuknya seperti ini dinamakan waqfun lazimun. Harus berhenti, lazim. Kemudian ada huruf zai. Ini waqfun majuzun. Jaiz, boleh. Jadi boleh berhenti. Kemudian ada lagi tandanya shad, lam, dan ya yang tidak ada titiknya. Al-waslu aula. Wasol atau bersambung. Atau kita teruskan. Itu lebih utama. Ada shad, kemudian lam, kemudian ya yang tidak ada titiknya. Maka dia lebih utama untuk meneruskan. Kemudian tanda qaf dan fa. Atau juga terkadang di mushaf itu ada tanda qaf, lam, dan ya yang tidak ada titiknya. Maka al-waqfu aula. Berhenti lebih utama. Kalau shad itu dia bersambung lebih utama, kalau qaf berhenti lebih utama. Kemudian kalau ada tanda shad saja, waqfun murakhasun. Ini dia memang tempat untuk berhenti. Maka kita berhenti di situ. Shad. Kemudian ada juga tanda waqaf qaf saja. Qila alaihil waqfu. Maka boleh berhenti. Dikatakan atasnya berhenti. Maka boleh berhenti di tanda qaf ini. Kemudian tanda berikutnya adalah sin. Saktah. Berhenti sejenak tanpa bernafas. Wa qila man kita berhenti tanpa bernafas. Wa qila man jadi tanpa bernafas. Kemudian ada tanda kaf. Kadzalika mutabiqun ala ma qablahu. Sama seperti waqaf sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya qaf dan fa, maka lebih utama berhenti. Kalau sebelum tanda kaf ini ada tanda waqaf shad, lam, dan ya tanpa titik, maka lebih baik sambung. Kalau sebelumnya misalnya jim, maka boleh berhenti, boleh terus. Dia mengikuti tanda waqaf sebelumnya. Kemudian lam alif. Adamul waqfi. Tidak boleh berhenti. Atau larangan. Adamul waqfi. Kita dilarang berhenti di sini. Termasuk dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Di ghairil maghdubi sebelumnya ada lam alifnya. Maka kalau kita konsisten dengan
riwayat Imam Hafiz, maka seharusnya tidak boleh berhenti di situ. Kemudian titik 3, biasanya ada 2, dan memang ada 2 titik 3-nya. Nah, kita